Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anak Mia seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Setelah sudah selesai berdoa, mari kita lanjut ke materi hari ini. Anak-anak Bumia, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 4 di halaman 32. Kita akan membaca teks yang berjudul Plastik, Solusi, dan Masalah. Maksudnya apa ya judul Plastik, Solusi, dan Masalah? Mari yuk kita simak bacaan teks di halaman 32 sampai 33. Plastik, Solusi, dan Masalah. Paragraf 1. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Paragraf 2. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dasar dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Paragraf 3. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, anak-anak Bumia, kita perhatikan tabel yang ada di halaman 33 dan kita akan membandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami dengan benda-benda yang lainnya. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisi nama-nama benda dan waktu yang dibutuhkan untuk terurai. Terurai itu maksudnya adalah benda tersebut hancur secara alami. Nah, yang pertama ada nama benda kertas. Nah, kertas ini terurainya membutuhkan waktu selama 2-5 bulan. Sedangkan kardus membutuhkan waktu 5 bulan untuk terurai. Kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok selama 10 tahun. Kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen ini 50-80 tahun. Plastik 50-100 tahun. Terus ada kaleng soft drink 80-100 tahun. Aluminium 80-100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek itu selama 10-20 tahun. Dan yang terakhir ada styrofoam, tidak dapat diuraikan. Nah, ini adalah nama-nama benda mulai dari waktu yang dibutuhkannya cepat sampai lama, sampai ratusan tahun. Waduh, contohnya tadi yang sulit sangat terurai adalah sampah plastik, terus ada kaleng soft drink, ada juga aluminium, baterai, kantong plastik, dan yang tidak bisa terurai ada benda yang namanya styrofoam. Anak-anak Bumia, pasti kalian sudah tidak asing dengan styrofoam, karena styrofoam biasanya digunakan untuk wadah makanan. Misalkan kita beli makanan seperti nasi uduk, nasi goreng, nah itu biasanya menggunakan styrofoam. Nah, styrofoam ini waktu terurainya tidak ada, yaitu tidak dapat diuraikan. Nah, kalau kalian menggunakan sampah plastik, nah plastik ini membutuhkan waktu 50-100 tahun untuk bisa hancur. Nah, jadi kita bisa dapat membayangkan apabila kita membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai selama 10-20 tahun yang akan datang. Nah, 10-20 tahun yang akan datang itu sangat-sangat lama, karena plastik ini adalah kebutuhan sehari-hari kita, sehingga lama-kelamaan sampah bisa menumpuk.
menumpuk. Nah, caranya agar tidak menumpuk bagaimana Bumi ya? Caranya adalah kita mengurangi sampah plastik. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa melakukan dengan 3 cara. Nah, 3 cara ini yang pertama ada reduce. Reduce ini artinya kita mengurangi sampah plastik. Terus ada reuse. Reuse ini adalah kita menggunakan kembali sampah-sampah kita. Dan juga yang terakhir ada recycle. Recycle artinya adalah mendaur ulang. Nah, reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya adalah misalkan kita sedang berbelanja nih. Nah, sebaiknya kita itu membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Karena setiap kita belanja pasti kita mendapatkan kantong plastik atau yang disebut juga kresek kan. Nah, agar kita bisa mengurangi sampah plastik tersebut, kita bisa membawa tas belanja sendiri. Nah, di beberapa gerai market sudah menghindari yaitu penggunaan plastik, yaitu menggunakan seperti tote bag, terus paper bag. Nah, itu tapi lebih baik kita menggunakan tas belanja sendiri. Nah, yang kedua ada reuse nih. Reuse itu artinya adalah kita memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk pot bunga atau vas bunga yang cantik. Terus yang ketiga adalah kita menggunakan recycle. Nah, recycle ini adalah kita mendaur ulang sampah plastik. Nah, biasanya untuk mendaur ulang ini dilakukan di pabrik. Nanti sampah-sampah plastik kita akan diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kita bisa membantu proses daur ulang ini dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Jadi kita tidak mencampur sampah plastik dengan sampah lainnya. Nah, kita bisa memberikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Nanti mereka inilah yang akan membawanya ke pabrik lalu mendaur ulang menjadi benda baru atau barang baru. Nah, anak-anak bumi ya, kita harus menggunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Karena semakin lama, semakin hari, sampah-sampah akan menumpuk dan membuat pencemaran lingkungan. Terus juga bisa membuat bencana seperti banjir. Nah, kalian tidak mau terjadinya bencana, maka kita harus bisa menyelamatkan bumi dengan cara mengurangi sampah-sampah yang tadi kita sebutkan. Selain plastik, tadi kita juga harus mengurangi penggunaan sampah-sampah yang ada di halaman 32 tadi tuh di tabel. Yang paling lama tadi ada kaleng soft drink, terus ada aluminium, terus penggunaan kantong plastik dan styrofoam. Kalian bisa menggunakan tempat makan sendiri ketika membeli nasi goreng ataupun nasi uduk. Jadi kita tidak usah menggunakan styrofoam. Begitu juga ketika kalian membeli minuman. Biasanya minuman yang di abang-abang itu kan menggunakan plastik. Nah, kalian bisa membawa tempat botol sendiri agar mengurangi sampah plastik. Anak-anak bumi ya, setelah tadi kita sudah membaca teks yang berjudul Plastik, Solusi dan juga Masalah, beberapa benda yang ada di sekitar kita ada yang terbuat dari bahan dasar plastik, di mana bahan dasar plastik ini ada kelemahan dan keunggulannya. Nah, keunggulannya apa bumi ya? Keunggulannya yang pertama adalah plastik murah dan juga tahan lama. Yang kedua adalah bahan plastik ini tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Contoh benda yang memanfaatkan agar tidak menyerap air dan tembus air adalah ember, gayung, terus ada pengki, ada juga payung. Nah, plastik juga mudah dibentuk dan ringan. Karena mudah dibentuk dan ringan ini, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda seperti di halaman 32. Nah, selain memberikan manfaat, plastik ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya adalah yaitu menimbulkan masalah karena plastik ini sangat sulit terurai. Tadi sampai 10 sampai 20 tahun agar terurai atau hancur secara alami. Membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun untuk terurai. Oke anak-anak bumi ya, materi hari ini telah selesai.
Nanti Bumi akan memberikan tugas kepada kalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.